box bermuatan mangga menabrak bus naas tersebut. Saat terjadi benturan keras diduga langsung terjadi kebakaran di bagian depan bus. Hal ini diperkuat posisi penumpang yang banyak terbakar menggerombol di bagian belakang bus. Hasil pemeriksaan sementara pintu belakang dalam keadaan terkunci, sedangkan pintu depan kiri tidak bisa dibuka karena tergenjat kepala truk kontainer. Supir bus Armando sempat melompat saat bus terbakar, sedangkan keneknya Budi Santoso juga selamat dengan luka bakar sekujur tubuhnya. Namun akibat kondisi tubuhnya yang kritis, pagi dini hari tadi Budi langsung dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Hingga saat ini polisi masih memburu supir kontainer. Diduga supir yang belum diketahui identitasnya tersebut langsung melarikan diri, sedangkan supir truk box dan supir bus berhasil diamankan polisi untuk dimintai keterangan di Mapolsek Banyublugur, Situbondo, Jawa Timur. Hasan Stot dan Muhammad Kodim melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Oh halo guys, selamat datang di kamar aku. Malam ini aku lagi pengen bahas salah satu kecelakaan bis paling parah di Indonesia, apalagi kalau bukan tragedi Python. Kalian pasti nggak asing dengan tragedi ini kan? Tapi buat kamu yang belum tahu tragedi ini, apa kalian mau tahu? Ayo masuk, kita bahas bersama. Kejadian bermula ketika rombongan 150 siswa SMK Yayasan Pembina Generasi Muda atau YAPEMDA 1 Sleman, Yogyakarta dan didampingi beberapa guru juga pemandu wisata yang akan melakukan study tour ke Bali melalui rute Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Mereka menggunakan 3 bis dari armada AO Transport yang memang sudah terkenal sebagai bus dengan fasilitas yang cukup lengkap pada saat itu. Tiap bus ini terdiri dari 51 siswa, 2 guru, 1 pemandu wisata beserta supir dan juga kenetnya. Yang berarti di tiap bus itu ada sekitar 56 orang. Iring-iringan bus pada saat berangkat menuju ke Bali itu, bus 1 ada di depan, 2 di tengah, dan 3 di belakang. Selama perjalanan entah kenapa bis nomor 3 ini selalu mengalami masalah. Seolah menjadi sebuah pertanda gitu loh. Masalah pertama di perjalanan pada saat menuju ke Pelabuhan Ketapang, kaca bis nomor 3 tiba-tiba pecah. Karena kejadian itu, rombongan bus pun harus berhenti untuk memperbaiki kaca tersebut kan. Setelah selesai memperbaiki kaca bus, rombongan itu pun kembali melanjutkan perjalanan menuju ke Pelabuhan Ketapang. Lalu sebelum sampai ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, tiba-tiba atap bis nomor 3 ini nyangkut di kabel listrik jalan. Rombongan bus pun harus berhenti lagi untuk melepaskan kabel jalan tersebut dari atap bis nomor 3. Setelah selesai melepaskan kabel jalanan, rombongan ketiga bis pun melanjutkan perjalanan kembali. Singkat cerita, sampailah mereka di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dan menyeberang ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali dengan selamat. Sesampainya di Bali, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat-tempat yang mereka sudah rencanakan. Di sana pastinya mereka senang dan juga bahagia saat menjalani semua rangkaian acara study tour. Hingga akhirnya pada tanggal 8 Oktober 2003 pukul 14.40 sore mereka harus keluar dari tempat wisata terakhir untuk kembali ke Yogyakarta. Rencananya mereka akan melewati rute yang sama, yaitu melalui Pelabuhan Gilimanuk, Bali menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Dalam perjalanan menuju ke Pelabuhan Gilimanuk, lagi-lagi bis 3 mengalami masalah, di mana kaca bis 3 pecah untuk yang kedua kalinya. Akhirnya bis 3 harus kembali memperbaiki kaca tersebut ditemani oleh rombongan dari bis nomor 1, sedangkan bis nomor 2 melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Gilimanuk. Setelah selesai memperbaiki kaca, bis nomor 1 dan juga bis nomor 3 ini menyusul bis nomor 2 dan berkumpul di Pelabuhan Gilimanuk untuk menyeberang ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Singkat cerita, mereka menyeberang sampai di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dengan selamat. Sesampainya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, rombongan ketiga bis pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke Yogyakarta.
Ingat kan tadi iring-iringan bis itu kan bis 1 depan, 2 tengah, dan 3 di belakang. Mengingat bis nomor 3 ini selalu mengalami masalah, diputuskanlah untuk merubah formasi. Jadi bis nomor 1 di depan, bis 3 di tengah, sedangkan bis yang supirnya dikenal paling berpengalaman ini jadi di belakang. Supaya apa? Supaya supir bis nomor 2 ini bisa mengawasi bis nomor 3 kalau misalnya terjadi sesuatu lagi gitu loh. Jadi biar nggak ketinggalan. Nah, supir nomor 2 yang dimaksud ini bernama Armando. Singkat cerita, perjalanan pun dimulai hingga malam hari. Nah, saat mereka tiba di jalur Situbondo menuju ke Probolinggo, yang tadi bis nomor 2 dikemudikan oleh Armando, ini sekarang Armandonya istirahat. Jadi yang mengemudikan adalah kernetnya yang bernama Budi. Hingga sampailah mereka di jalur Tanjakan Paiton Situbondo. By the way, tanjakan ini memang terkenal rawan kecelakaan karena jalanannya itu sempit, tapi menanjak, turunannya juga curam dan tikungannya tajam. Bahkan dikenal sebagai jalur tengkorak karena setiap ada kecelakaan selalu menelan korban jiwa. Ketiga bis ini melaju cukup kencang mengingat sudah malam dan juga mereka buru-buru ingin cepat sampai di Jogja. Saat di jalan, di depan bis nomor 1 ada sebuah mobil Colt diesel yang berjalan tuh agak lambat. Kalian harus ingat-ingat ya mobil Colt diesel ini. Karena mobil Colt diesel ini jalannya cukup lambat, bis nomor 1, 3, dan 2 menyalip mobil ini. Setelah ketiga bis berhasil menyalip mobil Colt diesel, bis nomor 1 dan bis nomor 3 ini melaju cukup kencang, meninggalkan bis nomor 2 ini tertinggal cukup jauh. Di arah berlawanan ada truk kontainer yang berusaha menyalip kendaraan di depannya. Setelah berhasil menyalip saat truk kontainer akan kembali ke jalur yang seharusnya, supir truk ini kaget karena ada tumpukan pasir di jalan yang mengakibatkan supir truk membanting setir ke sebelah kanan, di mana saat itu ada bis nomor 2 yang sedang melaju kencang mengejar bis nomor 1 dan juga 3. Kecelakaan pun tak terelakkan. Sisi depan truk menabrak sisi depan kanan bis nomor 2 yang menyebabkan ringsek dan ada kobaran api yang disebabkan karena tangki dari truk kontainer ini pecah. Orang-orang di dalam bis nomor 2 pastinya sangat panik dan berusaha untuk keluar lewat pintu depan. Namun pintu depan ini nggak bisa dibuka karena ringsek. Akhirnya mereka berlarian menuju ke pintu belakang. Kalian ingat kan Colt diesel yang tadi? Tiba-tiba bagian belakang bis nomor 2 ditabrak oleh mobil Colt diesel yang tadi mereka salip, yang menyebabkan pintu belakang pun ringsek dan nggak bisa dibuka juga. Mereka semua terperangkap di dalam bis, semuanya panik dan berteriak minta tolong. Mereka juga berusaha untuk memecahkan kaca bis namun sia-sia. Karena di dalam bis pada saat itu memang tidak ada alat pemecah kaca darurat ataupun apar untuk memadamkan api. Yang memang pada saat itu belum diwajibkan setiap transportasi umum untuk mempunyai alat-alat darurat tersebut. Warga sekitar yang menyaksikan hal ini pun tidak dapat berbuat banyak. Api pun dengan cepat merambat ke seluruh bagian bis. Kecelakaan ini terjadi di dekat pintu PLTU Paiton sehingga kejadian ini dinamakan tragedi Paiton 2003. Tim pemadam kebakaran terus berusaha untuk memadamkan api. Setelah api berhasil padam, seluruh tim mulai melakukan evakuasi terhadap para korban. Setidaknya mereka membutuhkan waktu 5 jam untuk mengevakuasi seluruh korban, dikarenakan para korban sulit untuk dikeluarkan. Mereka bertumpukan di bagian belakang bis. Kondisi para korban pun juga sangat memprihatinkan, di mana sebagian ada yang terjepit di antara kursi, ada juga yang sudah sulit untuk dikenali, bahkan ada beberapa bagian tubuh yang hilang. Seluruh jasad korban dibawa ke RSUD Situbondo. Dan untuk mengawetkan para korban, RSUD Situbondo menggunakan ratusan balok es. Dari 56 orang yang ada di dalam bus, hanya 2 orang yang berhasil selamat, yaitu sang supir bernama Armando dan juga keneknya tadi yang mengemudikan bis nomor 2 bernama Budi. Walaupun mereka berhasil selamat, tapi mereka mengalami luka bakar yang sangat parah. Sayangnya Budi harus menghembuskan nafas terakhir saat ia dirujuk ke Rumah Sakit Dr. Sutomo.
Kapolda Jatim Irjen Heru Susanto memastikan bahwa dalam peristiwa ini menelan 54 korban jiwa terdiri dari 51 siswa, 2 guru, dan juga 1 pemandu wisata. Dan menurut penyelidikan, kecelakaan ini murni kelalaian dari supir truk kontainer. Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Ajartri Aji menyatakan bahwa supir truk yang bernama Kozim dan juga kernetnya Imam Syafi'i dinyatakan sebagai tersangka. Begitu pula dengan supir bus nomor 2 bernama Armando juga ditetapkan sebagai tersangka karena dinilai tidak maksimal dalam menolong para penumpang. Terus gimana dengan rombongan bis nomor 1 dan juga bis nomor 3? Mereka terus melaju menuju Yogyakarta dan tidak tahu mengenai tragedi yang dialami bis nomor 2. Hingga saat sampai di tujuan, karena banyaknya wartawan, guru-guru yang sibuk, dan para orang tua murid yang histeris, mereka baru tahu dan juga nggak percaya atas tragedi ini. Gimana pun ya, karena kan tadinya mereka senang sama-sama, terus berangkat sama-sama, tiba-tiba pulang nggak balik gitu. Setelah tragedi ini, pemerintah pun akhirnya mulai mengeluarkan aturan bahwa setiap transportasi umum wajib memiliki alat pemecah kaca darurat dan alat pemadam kebakaran portable. So itu dia kisah dari tragedi Python 2003. Kita doakan semoga para korban ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan keikhlasan dan juga ketabahan. Amin. Kalau kalian suka dengan video ini, pastikan kamu sudah like dan subscribe channel ini. Jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video baru dan kita bisa cerita bareng-bareng lagi. Jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di Vira Octavia. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye. Astagfirullah.